Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Di bulan yang baru ini sukacita sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam sebuah tema yang menantang kita untuk berdampak melalui komunitas, di mana melalui setiap kelompok kecil dan komunitas ibadah kita boleh menjadi berkat secara komunal kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya sepanjang tahun ini kita didorong untuk melakukan sesuatu karena kita percaya setiap kebenaran yang kita dapatkan haruslah menjadi sebuah tindakan yang nyata sehingga membawa dampak bagi banyak orang. Hari ini kita akan belajar bersama di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan 2 ayat saja, yaitu 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lalu dikatakan lagi oleh Yesus, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, dikatakan demikian. Menjadi garam dunia dan terang dunia sebagai peran luar biasa dan penting bagi setiap orang percaya yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuan akhirnya adalah jelas sekali. Yaitu apa? Melalui perbuatan baik kita, komunitas atau orang-orang sekitar kita digarami dan diterangi. Kemudian tujuan yang lain yang sebenarnya menjadi dampak dari apa yang kita kerjakan dan lakukan melalui perbuatan baik itu adalah yaitu Bapa di surga dipermuliakan. Nah, kembali lagi kalau kita melihat tentang garam. Garam itu memiliki banyak fungsi, banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ya, garam bisa memperlambat pembusukan, garam bisa memberikan rasa, garam juga bisa sebagai obat. Kalau kita melihat juga terang itu adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia dimanapun dia berada. Kenapa? Karena terang itu memberikan kejelasan, terang itu membuat kita sampai pada tujuan, terang itu juga membawa kepastian. Wah, luar biasa sekali. Berarti ada peran yang luar biasa dan penting bagi setiap orang percaya. Kenapa dia tetap berada di muka bumi ini walaupun dia sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ada jaminan dia mengalami kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, 2 ilustrasi ini bisa disimpulkan dengan satu kata, bahwa setiap orang percaya memiliki satu kata ini, yaitu pengaruh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya selayaknya membawa pengaruh. Sebagai apa? Tadi dikatakan yang pertama adalah garam. Pengaruh nyata melalui perkataan kita memberikan nilai atau mengangkat nilai harga diri orang melalui perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, melalui perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka, melalui perkataan-perkataan yang positif, melalui perkataan-perkataan yang mengekspos hal-hal yang baik dari diri orang lain. Sehingga apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Melalui perkataan kita banyak iman yang terbangun. Melalui perkataan kita banyak pengharapan yang terpelihara. Melalui perkataan kita banyak semangat yang kembali dikobarkan. Sehingga mereka boleh melihat bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah itu, Bapa di surga itu menghendaki bahwa setiap orang percaya boleh memiliki kekuatan baru setiap hari. Dan pasti mereka akan melihat melalui kehidupan kita yang suka menguatkan orang lain bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang luar biasa. Buktinya saya merasakan dampaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang berikutnya adalah bukan hanya sekedar garam. Kalau saudara bisa melihat garam itu dia akan mempengaruhi tapi dia tidak terlihat. Dia harus larut di dalam sebuah adonan atau makanan yang akan dinikmati. Ya. Tetapi hal yang kedua yaitu terang. Terang itu harus terlihat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, terang ini berbicara tentang apa? Terang ini berbicara tentang perbuatan baik dan benar. Yaitu perbuatan baik dan benar yang lahir dari ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Saya percaya, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab atau firman Tuhan selalu memberikan ajaran untuk kita melakukan perbuatan baik dan benar. Untuk melakukan kebaikan bagi semua orang. Dan saya percaya
kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang, akan mendatangkan pengaruh tersendiri dalam kehidupan mereka. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang bukan hanya mendengarkan perkataan yang baik dan benar, tetapi mereka merasakan dampak daripada apa yang kita katakan melalui apa? Perbuatan baik dan benar yang kita lakukan. Mereka melihat perbuatan baik yang dilakukan dan diteladankan. Ya, mari jadilah garam melalui perkataan kita. Sehingga setiap orang yang berdekatan dengan kita, semangatnya dibangkitkan, pengharapannya dihidupkan kembali. Bahkan kekuatan baru kita boleh berikan melalui setiap perkataan-perkataan yang membangun dan meneguhkan mereka. Dan yang berikutnya, jadilah terang melalui setiap perbuatan yang baik dan benar. Sehingga setiap orang yang berdekatan dengan kita boleh melihat bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, itu lahir dari firman yang kita percayai. Dan mereka merasakan perbuatan itu. Bukan hanya mendengar apa yang kita ucapkan, tapi mereka mengalami perbuatan itu melalui kehidupan kita. Dan kita telah memberikan teladan bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan. Milikilah pengaruh yang demikian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya biarlah kebenaran firman sebagai renungan hari ini menjadi sebuah daya dorong bagi kami untuk berdampak melalui komunitas. Dimanapun kami berada, Tuhan telah menetapkan kami sebagai garam dan terang. Biarlah sebagai garam dan terang itu dapat kami hidupi, kami lakukan, kami praktekkan. Dimanapun kami berada, kami boleh membawa dampak yang baik dan benar bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.